gak sih? Hari ini kita ngebahas soal manusia yang suka berpetualang. Karena banyak yang bilang orang yang suka berpetualang terutama di alam bebas adalah orang yang memang pikirannya luas, orangnya nyantai. Karena kalau di alam kan emang segala sesuatu ya harus fleksibel seperti apa. Tapi kayaknya topik itu mau saya kesampingkan dulu ya. Tadi lebih menarik yang masalah cium-ciuman itu loh. Tuh. Apa perlu saya ulang lagi boleh? Hah? Boleh diulang lagi? Gimana nih mungkin buat pemirsa yang baru aja? Jangan, mendingan jangan diulang. Kalau diulang takutnya adegan pertama ciuman, adegan kedua beda lagi ntar. Enggak lah. Nggak, takutnya ini ada ibu-ibu yang belum lihat atau saya ceritakan aja. Boleh diulang nggak boleh? Oke, saya ceritain aja ya. Oh, boleh. Ada. Ini aman. Coba bisa go slow motion nih. Coba lihat nih ya. Vicky keluar. Diburemin tuh. Ditoyok. Kemudian dia naik, kita lihat pemirsa 1, 2, 3, ya. Ya. Ayah. Oke. Ada penjelasan khusus dari ada Bapak? apa-apaan, itu bener-beneran emang ya bercanda. Bapak nggak cium saya, ketemu saya? Hah? Bapak nggak cium saya? Coba. Anda dimarahin sama yang di rumah. Nggak apa-apa. Itu juga adegannya waktu itu saya belum punya pacar. Oh, sekarang? Ayo Sekarang dong. udah punya pacar. Oh, pacar yang cewek Cina Jerman itu ya? Cina Jerman gue dong. Sorry. Sorry. Mohon maaf. Cinanya saya percaya, Jermannya nih. Bapak Saya kan belum kelar. Oh. Saya Cina jarang menawan gitu maksudnya Pak. Enggak, itu kejadiannya yang pas lagi syuting ya? Lagi syuting terus kita tuh kalau syuting udah ngaco aja udah, tapi dan ini kita gue nggak mau snorkeling, Terus nggak mau dia snorkeling? maksa. Terus kenapa dicium? cium itu kan universal, Iyalah. maksudnya luas. Oh gitu? Iya. Tuh, dia Si kameramen aja males dicium sama lu. Gak ada, itu bener-bener apa ya? Bikin cium-ciuman? Itu waktu Kan itu universal, tergantung semua mah tergantung niat. Tapi kalau kelihatan Ya, dari nggak Udah apa-apa sini ya. aku cium kamu nih. sebentar aja. Sejam kan? Bukan masalah itu, sejam kemarin belum bayar. Tendanya. Oke, balik lagi. Oke, yaudah. Pokoknya intinya adalah cuman itu nggak ada apa-apanya pemirsa. Gak ada, itu bener-bener. Gua sama dia juga sahabatan. Nih esnya banyak kan? Lu pikir es serut kali. Dipanasin dulu. Tapi terus itu panggilan di ruang make up itu endun tuh Itu apa? gua udah berapa tahun, kita udah lama banget temenan udah. Tapi emang nggak mungkin kalian jadi hubungan gitu? Soalnya kayaknya cocok. Dia orangnya Ya ini udah santai. kayak temen gue. Asli gua udah gak nafsu-nafsunya sama ini orang. Asli. Masa? Ya elah. Nggak ada. Oke, baiklah pemirsa. Tapi Ntar saya dulu, nggak kurang cewek percaya. secantik ini, setinggi ini, sepintar ini, seeksotis ini, dia nggak ada nafsu-nafsunya. Iguana kali. Lu sakit berarti, bro. Lu sakit, bro. Sebentar. Berarti dia sakit. Sakit. Bapak masih nafsu? Saya nafsu lah. Dia tuh masih perempuan ya. Maksudnya Udah wajar dia laki. nafsu menjadi teman. Iya dong. Nafsu menjadi teman. Kita pure gak ada apa-apa kok. Bapak udah. Gak usah dibahas. Tapi emang bener. Oke, balik ke topik. Ini. Balik, ini kita temanya petualangan loh ya. Iya petualangan. Ini berdua. petualangan. Emang gua burung diginin mulu. Ini kan maksudnya Bentar. Nih songong itu anak atuh ya. Yang lain duduk tenang, yang itu masih kecil begini-begini aja. kreatif Pak. Dia kasih petunjuk. kreatif. Gini, Kreatif, geser. Ini kan maksudnya petualang, baik suka berpetualang di alam bebas maupun bertualang di percintaan. Ya. Kan bisa dua-duanya. Sekarang Ya. Nadine itu jomblo, Vicky itu punya pacar, kalau nggak salah Jawa Jerman ya. Kamu kan tadi kamu bilang kamu Jawa Jerman. Aku Cina Jerman Pak. Pacarannya Jawa Jerman kan? Ya betul yang itu, bule-bule juga ya. Kalah, jawab ya. Gila ya Cipen ngaku Jerman, Ya, padahal iya. orang udah jelas Nah. ngelihat dia bentukannya udah Zimbabwe banget.
Tapi pemirsa tahu nggak sih, ternyata kalau misalnya punya Bapak nih ngapain sih, Salto? Pak disuruh gini-gini Pak, tadi Pak. Suruh gini maksudnya suruh cepet. Suruh cepet-cepet Nora, bukan lu rolling. Saya kira saya suruh guling-gulingan barusan gini. Lu guling-gulingan jadi kayak Shinchan lu. Itu monyet ya? Gila. Monyet ya? Aduh. Oh Nadine jomblo sekarang. Jomblo. Nadine jomblo. Jadi kenapa lu mau putusin pacar lu sama Nadine sekarang? Gue gampar loh Gila gitu. lu. Yaudah. Kalau gitu gini, saya kasih tau aja ternyata kalau punya calon mantu nih ya buat ibu-ibu yang doyan berpetualang itu banyak banget keuntungannya. Seperti apa kita lihat tayangan berikut ini. Ayo ngasih. Ayo. Pemirsa Basa-Basi, banyak yang berpikir anak pecinta alam merupakan anak yang brutal, tidak memperhatikan penampilan dan cuek. Nah itu dia, kesalahan masyarakat kita adalah selalu menilai orang dari casingnya aja. Mungkin luarnya memang seperti itu, tapi kita juga harus tahu bagaimana sih isi hatinya. Nah, tahukah Anda ada 3 alasan menurut versi Basa-Basi kenapa kita harus mempunyai menantu pecinta alam? Ini dia alasannya. Pertama, anak petualang bersifat romantis karena mereka bisa merangkai kata dari apa yang mereka saksikan secara langsung. Jadi, Anda jangan khawatir, anak Anda tidak akan terkena penyakit darah tinggi. Sebab apapun alasannya, anak petualang akan selalu mempunyai kata-kata indah untuk didengar dan anak Anda tidak akan marah-marah di setiap saat. Kedua, anak petualang bisa memakan segala yang ada di alam. Jadi Anda dapat memanfaatkan makanan yang ada, sehingga Anda dan keluarga tidak akan pernah kehabisan stok bahan makanan. Nah, dari semua alasan di atas, yang ketiga ini lebih penting. Karena kesetiaan anak pecinta alam sudah teruji tak hanya di bibir saja. Karena ketika kaki mendaki, mereka tidak pernah saling meninggalkan satu sama lainnya. Mereka akan selalu seiring berjalan. Jadi, Anda tidak harus mengkhawatirkan anak Anda lagi, karena semua anak pecinta alam memiliki kesetiaan yang sangat kuat. Kecuali anak Anda yang ingin meninggalkannya. Jadi kalau punya menantu dari anak-anak pencinta alam, ternyata mereka itu romantis. Saya masih normal Bu. Maksudnya? Itu dibilang pecinta alam, alam kan yang cowok itu punya dangdut ya? Iya Bukan, benar. Pak. Maksudnya alam Alam bebas. ciptaan Tuhan. Emang tangkep deh alam. Pohon-pohon. Udah bebas sekarang? Maksudnya alam bebas gitu. Iya Nadine bener, dia mah bego udah nggak usah. Lanjut aja. Romantis, bisa makan segala. Hah? Alias rakus ya ini sebenarnya ya. Sama yang Beda ketiga tipis. setia. Setuju Setia. nggak kalian dengan statement itu? Gue jalan sama dia sih waktu gunung bertinggal mulu ya. Iya. Enggak. Setia sama alam maksudnya. Tapi nggak setuju dengan statement romantis nggak kalian? Gua? Kalau gue romantis. Lu romantis? Romantis gue. Gua orangnya jarang banget romantis. Tapi sekalinya romantis, wah. Wah apa Pak? Wah Jurusnya apa? banyak dia, jurusnya banyak. Ibu pernah merasakan jurus-jurus romantis yang bikin ibu terkepar mungkin? Kagak mempan. Oh udah nggak mempan. Oke baiklah. Udah nggak mempan berarti dulu pernah mempan. Dulu pernah mempan. Bisa aja. Iya dong, dari kata-kata. Biasa aja Pak, kalau usah minum Pak, santai. Santai. Bisa makan segala katanya. Ya, oke, Kita di sini buktikan. kan banyak kusen nih. Yuk, mulai. Kata dia rayap. Oh, sorry. Bisa makan Andaikan segala. Anda tersesat, ternyata di hutan hanya bisa menemukan 2 hal, yaitu Bawang putih dan kencur. Tersesat mulu. Kira-kira mana yang akan Anda pilih untuk makan? Kalau ada mie rebusnya enak nih. Ya kan nih. Bawang putih. jangan nggak dong, ada, Pak. nggak ada. Ini kan di alam. Ini langsung nih. Katanya anak pencinta alam tuh santai. Tapi nggak grogotin ini mentah-mentah Iya, juga juga sih. sih. Ye. Makanya ada. Tapi bawang putih ini sehat banget loh. Iya, bawang putih Buktiin sehat dong, Bang. bener. Buktiin dong bang. Yang nggak sehat itu kan bawang merah. Nah. Udah lagi. Bapak. Baru dia nggak bisa ciuman loh. Gua baru mau gua puji, lu Iya. gila keren banget. Gila. Dah. Ternyata lu jorok ya. Pedes Pak. Ya, emang iya. Idih. Kan tadi Bapak mesennya emang pedas, saya bikinin pedas. Bawang putih emang pedas. Langsung baunya lu. Nyengat. Baunya Vicky.
Bau. Sebenarnya enggak, bawang putihnya biasa. Lu udah kecampur jigong sih. Tadi pagi belum gosok gigi ya? Udah. Tapi ini menunjukkan kalau memang orang yang suka bertualang anaknya asik-asik aja ya. Disuruh ngapain, hayu-hayu aja, santai. Nah, saya akan undang bintang tamu saya berikut ini menunjukkan kalau dia seorang wanita yang setia. Pernah terombang-ambing di lautan, tapi akhirnya dia tetap setia dengan pasangannya. Langsung saja mari kita beri tepuk tangan untuk Medina. Selamat datang. Jarang-jarang nih lihat dia begini nih. Hai, selamat datang Ibu. Silakan. Di sana aja nggak duduknya. Di sini aja Bu. Oh, anak alam gitu ya, nggak bisa ngeliat tenda ya. Silakan. Sebelah mana, Len? Mas sebelah mana? Halo. Aku dicium juga. Cium nggak? kening dong. Nah, aku dicium juga nggak? Tuh. Kan dia nanya. Jangan, baru kawin jangan. Oh iya baru. Lu baru kawin juga. Bu, ini Bu. Udah ada yang ngantri, Bu. Bapak mau ngapain? Bersih-bersih aja. Buat cium dia. Ya siapa tahu namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Ini boleh nih gini aja nih, cium sama bawang aja nih. Ini buat apa bawang sama? Selamat ya, baru menikah 29 Maret kemarin. Maaf ya, Ready. Gak apa-apa. Itu silahkan. Yang keberapa? Yang pertama emang lo. Insya Allah yang pertama dan terakhir, insya Allah. Yang pertama dan terakhir kan tadi dibilang katanya anak pecinta alam itu romantis, setia. Kita tanyakan saja kepada mantan istri Vicky, apakah setuju? Hah? Iya lu. Kira-kira aja statementnya iya nggak? Paling nggak diangkat teleponnya. Oh oke. Oke, gini aja. Nanti kita coba aja ya. Kita tanya langsung kali ya. Vicky tipikalnya kan kalau berdasarkan artikel yang kita buat kan setia nih. Lo jujur sebelum gua tanya sama setia gak lo? Sama mantan. Setia nggak? Gue setia gue. Setiap Tikungan ada. Oke, minimal dia gentle, dia jujur mengakui, ya. Lo mengakui setiap tikungan ada, bagus itu gentle. Berarti kalau dia setiap tikungan Enggak lah. Enggak, ntar lu setiap tikungan ada berarti lu kerjaan lu itu yang moceng. Yaudah, kita tinggalkan dulu Vicky. Sekarang kita pengen tahu profil seorang Ya udah, Medina. terima kasih. Seperti apa? Enggak apa-apa Belum. maksudnya. Gimana sih? Maksudnya, gue ngajak ngobrol dulu. Kita fokus dulu ke Medina, ya. Seperti apa kan profil Medina? Kita lihat tayangan berikut ini. Demi gimmick ya Pak, makasih. Pemirsa basa-basi, siapa yang tidak kenal dengan Medina Kamil? Wanita berusia 33 tahun ini memulai karirnya di salah satu program TV swasta sebagai pembawa acara. Ia merupakan salah satu wanita pecinta alam yang tangguh dan mandiri. Dulu Medina pernah mengalami musibah ketika kapal yang ditumpanginya terombang-ambing selama 1 hari di Laut Arafuru. Dan akhirnya ia terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni selama 4 hari. Karena keberaniannya ini, ia mendapatkan apresiasi tinggi sehingga ia dianugerahi penghargaan perempuan tak terpatahkan. Wanita cantik ini juga baru saja melangsungkan pernikahannya pada 29 Maret lalu dengan seorang musisi bernama Deska Anugrah Samudra. Wah, pilihan yang tepat ya Mas Deska. Cantik, pintar, mandiri, dan tangguh lagi. Pernah terombang-ambing di lautan yang luas, mengalami kegaulan yang sangat kegalauan yang sangat dahsyat sebelum menikah. Seperti apa kegalauannya? Kita akan cari tahu yang satu ini, tetap di Basa Basi, Bahasa Basi.